Lalu bagaimana respon dari keluarga korban Anton Eka Saputra atas tertangkapnya Antoni dan apa yang masih diharapkan dari keluarga korban terhadap pengusutan kasus pembunuhan keji ini? Kita akan tanyakan langsung kepada kuasa hukum korban Anton Eka Saputra, Jasmadi Pasmaindra. Selamat sore Pak Jasmadi. Selamat sore Bang. Baik, Pak Jasmadi, jadi apa reaksi dari pihak keluarga setelah ada sosok yang disebut polisi pelaku utama akhirnya ditangkap? Ya, yang jelas pihak keluarga sangat senang dan memberikan apresiasi penuh kepada pihak Jatanras Polda Sumsel, Satreskrim Polrestabes Palembang dan Polsek Sukarami. Jadi sebenarnya ada berapa pelaku dari kasus ini, Pak? Pelakunya ada 3 sejauh ini ya, disesuaikan dengan barang bukti yang ada dan keterangan para saksi yang saat ini juga sedang diperiksa. Jadi tinggal 1 lagi yang masih buron. Oke, 1 masih buron. Apa yang dilakukan oleh pelaku? Sebenarnya peran pelaku ini seperti apa dari masing-masing ketiga pelaku ini? Informasi yang Anda dapatkan seperti apa, Pak Jasmadi? Kalau yang sudah tertangkap di Batam itu dia disuruh atau diarahkan oleh otak pelaku yang kemarin ditangkap, itu dia disuruh menjadi sebagai seolah-olah menjadi pembeli. Nah, kemudian setelah dia menjadi pembeli, si korban itu sedang mencatat. Nah, yang saya tanyakan kepada rekan-rekan koperasi dia, itu kalau mencatat itu dalam suasana apa gitu, mengapa? Antara 2, pertama si korban itu membuat pernyataan atau dia mencatat kembali istilahnya top up ya, top up bahwasannya si pelaku ini akan meminjam lagi gitu. Total ada berapa jumlah uang atau utang dari korban, dari pelaku? Utang cuma 10 juta Mas. 10 juta. Nah, dapat info terbaru saya bahwasannya si korban ini kan bawa uang juga 35 juta ya. Nah, itu sudah diakui oleh otak pelaku yang tertangkap semalam dan dia memberi yang dapat dari Batam itu 2,5 juta dan yang buron 1,5 juta. Kemudian motor korban dibawa oleh si pelaku yang berlari ke Batam. Tapi motornya sudah didapat kembali di Polrestabes Palembang. Jadi ini masuk pasal pembunuhan berencana ya, 340 Pak Jasmadi? Betul, 340 dan juga saya berharap kepada pihak yang berwajib dalam hal ini Satreskrim Polrestabes Palembang agar juga memasukkan pasal 365 yaitu perampokan. Karena selain klien kami dibunuh, dia juga dirampok. Pertama uangnya diambil itu sudah diakui, kemudian motornya juga diakui dijual. Kemudian dengan ongkos, dengan hasil penjualan motor itu si pelaku itu pergi ke Batam gitu. Ya, jadi pasal 340 Jungto 365 begitu ya Pak Jasmadi? Betul, untuk 365. Dan harapan kami juga pihak-pihak terkait atau pihak terdekat bagi si otak pelaku, baik dari istri atau adiknya dan siapapun yang berkaitan dengan distro dan rumah itu atau keluarga otak pelaku, mohon juga diperiksa. Karena kami setelah membuat laporan polisi pada tanggal 9 Juni, sehari setelah korban hilang, itu kami juga melakukan lidik mandiri. Artinya apa? Kami coba mencari informasi di tetangga si pelaku, tetangga di dekat rumahnya, dekat distronya. Dan kami mendapati HP istrinya, HP adik istrinya, dan sejak tanggal 9 itu kami coba menghubungi mereka, maksud kami ingin menanyakan apakah si korban ini ada datang ke distro tersebut. Tapi nyatanya sampai korban itu ditemukan di distro, itu HP mereka tidak ada yang aktif. Bahkan kami juga melakukan... Apa, Pak Jasmadi, dugaan Anda apa? Apakah ada pihak-pihak yang berusaha menutup-nutupi kasus ini? Ya, kalau secara logika ya kan, kalau memang dia tidak tahu ya, ini dugaan saya, kalau memang istri atau adiknya tidak tahu, mengapa dia harus tidak mengaktifkan HP kan gitu. Dan tidak pulang juga. Oke, baik. Jadi ini menurut Anda masuk pasal pembunuhan berencana. Bagaimana pelaku tahu bahwa korban akan datang ke tokonya?
Karena sebelumnya memang hasil informasi yang kami dapat setelah 3 hari dia hilang, itu kami kan bertanya kepada rekan-rekannya koperasi. Nah, kemudian adalah nasabah yang ditagih oleh korban itu pada hari Jumat. Kemudian kami datangi. Nah, dari keterangan ibu tersebut, itu memang si korban ini sudah ada cekcok dengan salah satu nasabah yang di daerah Talang Kelapa. Nah, kami bertanya dengan rekannya, adik iparnya itu kan tinggalnya bersama dengan si korban. Nah, itu nasabah yang di Talang Kelapa adalah yang di Mas Krebet itu, yang distro itu, cuman satu itulah. Nah, sehingga kami juga mulai melakukan pengamatan bersama tim dan teman-teman ke distro dan coba mencari informasi siapa sih pemilik distro ini. Nah, Ya. pada hari Sabtu pagi sebelum korban berangkat, kami mendapat informasi dari istri korban bahwasanya dia juga ada cekcok. Ada cekcok, cuman tidak ngomong dengan siapa. Nah, sehingga dua 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 apa maksud saya, dua momentum ini dia ada sebelum dia hilang itu ada ribut-ribut gitu loh. Nah, dugaan Oke. kami kemarin ya dengan yang punya distro ini, yang otak pelaku. Jadi itulah kenapa Anda juga meminta polisi untuk memeriksa istri dan ipar dari korban seperti itu. Betul, karena pengamatan kami kan secara logika kalau memang dia tidak ada apa-apa, kenapa harus tidak aktifkan HP selama itu? Gitu Baik. loh. Bahkan Dari kami juga cek medsos. Ya, silakan Pak. Ya, kami cek medsosnya, itu kan kalau saya lihat dari beberapa medsos istrinya dan beberapa akun yang memang khusus untuk jualan, itu juga tidak update gitu loh. Tumben, biasanya kan update. 3 hari, 2 hari sekali gitu kan. Atau dia sering live karaoke atau menawarkan barang. Nah, jadi semenjak korban hilang itu tidak update. Di situ menambah kecurigaan kami gitu loh. Jadi Anda menganggap itu sebuah hal yang janggal begitu dari kasus Yang ini, dari janggal. hasil penyelidikan mandiri. Betul. Nah, tapi setiap kami lakukan lidik mandiri itu kami tetap juga bersinergi dengan Polsek Sukarami, Satreskrim Polrestabes dan juga Jatanres Polda Sumsel gitu. Setiap informasi yang kami dapat itu kami kasih tahu ke mereka. Nah, ialah pada titik terakhir itu ada kotak handphone si korban, istrinya masih nyimpen kan. Nah, dengan bermodalkan kotak handphone itu, karena sebelumnya kami sudah cek minta bantu Polda dan Polrestabes untuk mengecek nomor HP si korban. Nah, tapi 2-3 kali dicek titiknya tetap yang sama dan juga kami dan tim melakukan penyisiran di tempat titik yang pertama dan kedua itu. Tapi hasilnya si korban tidak ada di situ. Dan pada akhirnya kami serahkan itu kotak HP korban sehingga merubah cek pos, istilahnya kan cek pos itu tidak lagi melalui HP tapi melalui email. Nah, dari sanalah mulai kelacak bahwasannya si pelaku yang di Batam itu menggunakan HP korban, tapi dengan mengganti SIM card dengan nomor yang berbeda. Oke, dari situ penelusurannya ya, Pak Jasmadi. Betul. Lalu apa harapan dari pihak keluarga dan juga Anda dalam pengungkapan kasus ini yang akan dilakukan oleh kepolisian agar ini bisa mengungkap kasus ini sampai ke akar-akarnya, Pak Jasmadi? Ya, harapan saya selaku kuasa hukum keluarga korban dan juga dari keluarga itu berharap agar pihak yang berwenang dalam hal ini Satreskrim Polrestabes Palembang mengusut tuntas sampai ke akar-akarnya, dan kami pastikan saya dan tim serta kawan-kawan korban akan mengawal dari tingkat penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan sampai nantinya pada putusan di tingkat pertama. Dan jika si para tersangka yang nantinya menjadi terdakwa melakukan upaya hukum baik biasa maupun luar biasa, maka kami tetap akan mengawal sampai manapun sehingga korban atau keluarga korban memperoleh keadilan yang seutuh-utuhnya. Baik, terima kasih kuasa hukum korban, Pak Jasmadi Terima kasih. Pasmendra, sudah memberikan keterangannya bersama kami dalam Prime Time News. Selamat sore. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.